5, and today we're going to present visual. Before we start, let me introduce our member groups. The first one is Izul Walid Islam, that's me, and the next is Jihad Majidi, and the last one is Jafar Gufran Nurhalim. Okay, let's get into the topic. Visual. Have you ever heard about visual, or do you know what is visual? Visual means relating to sight or to things that you can see. Visual is something such as a picture, chart, graphs, or piece of film that is used to show or explain something. Jadi visual itu adalah artinya berkaitan dengan penglihatan atau sesuatu yang bisa kita lihat. Seperti contohnya layar ini. Visual itu contohnya seperti gambar, bisa chart, atau grafik, atau penampilan yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu. There are some kinds of visual that can be used as a learning media. The first one is non-projected visuals. Non-projected visual is a visual that can translate abstract ideas into more realistic formats. They allow instruction to move down from level of verbal symbols into a more concrete level. Visual yang tidak diproyeksikan itu adalah visual yang bisa menerjemahkan ide-ide abstrak dalam format yang lebih realistis. Maksudnya adalah di sini contoh mudahnya adalah ketika seorang guru menjelaskan ke murid-muridnya tentang penjumlahan dalam bahasa Inggris, biasanya guru-gurunya akan mengatakan seperti 1 apple plus 1 apple equals to 2 apples. Nah, itu masih berbentuk verbal simbol. Nah, dengan media non-projective visual seperti still pictures ini, guru menunjukkan sebuah gambar, sebuah visual, di mana itu akan menjadi guru untuk menjelaskan bagaimana materinya itu. Types of non-projected visuals. The first one is still pictures. Still pictures are photograph-like representation of people, place, or things. Still picture itu adalah gambar yang merepresentasikan orang, bisa tempat atau benda, seperti contoh di sana ada benda yaitu apel. Yang kedua adalah charts atau diagram. Charts is visual representation of abstract relationships such as chronologies, quantities, or hierarchies. Charts ini pengintegrasiannya di mana seorang guru misalnya menjelaskan data populasi penduduk Indonesia. Nah, itu kan guru bisa menggunakan charts, biasanya diagram pie atau disebut pie charts untuk menjelaskan quantity, yaitu misalnya 50% di Indonesia itu gendersnya females dan 50%-nya itu males. Yang ketiga adalah graphs. The graph provides visual representation of numerical data. They also illustrates relationship among units data and trends in the data. Grafik itu menyajikan visual yang merepresentasikan data dalam bentuk bilangan. Pengintegrasiannya di mana seorang guru menjelaskan bagaimana grafik peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia misalnya. Dengan menggunakan grafik, seorang guru bisa menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi, yaitu trennya itu, apakah naik atau turun. Yang keempat adalah poster. Poster ini sering kita lihat. The poster incorporates visual combination of image, lines, colors, and words to catch and hold viewers' attention to communicate a brief message. Dengan poster ini adalah gabungan dari gambar, garis, dan warna serta kata-kata untuk menarik perhatian murid atau penonton agar kita bisa mengkomunikasikan pesan singkat kita. Contoh poster di sini seperti di sini adalah di mana pesannya adalah saving our earth. And then non-projected visuals are easy to use because they do not require any additional equipment. Non-projected visual atau proyeksi yang tidak divisualkan tidak memerlukan peralatan tambahan karena cukup dengan misalnya gambar, pictures, atau misalnya grafik tanpa memerlukan tambahan seperti proyektor atau TV.
Dan non-projected visual is relatively inexpensive, yang artinya tidak mahal atau murah karena tidak memerlukan tambahan peralatan lain. Integration of non-projected visuals. Non-projected visual can be used in many ways at all levels of instruction and disciplines. Non-projected visual ini bisa digunakan dalam berbagai tingkat pengajaran dan disiplin ilmu. Seperti yang tadi, misalnya pertumbuhan ekonomi itu subjeknya ekonomi, atau maths yang tadi Apple itu maths, yang second our earth is subject science, and data population is social. So we can say that non-projected visual can be used in many ways at all levels of instruction and disciplines. The next is projected visuals. Projected visuals have long been popular as a medium of instruction. Projected visuals are media formats in which still images are enlarged and displayed on a screen. Projected media ini sudah lama dikenal sebagai media pengajaran. Projected visual ini adalah format media di mana gambar diperbesar dan diproyeksikan ke layar. Contohnya ya ini, seperti presentasi ini. Untuk tipe-tipe projected visual akan dijelaskan lebih lanjut ke slide berikutnya, karena itu akan menjadi bahan topik dari materi ini. Sementara itu integrasinya, projected visual are suitable for all users at all grade levels and instruction in all curriculum areas. Sama seperti non-projected visual, projected visual ini juga cocok untuk semua pengguna dan di tingkat manapun, karena sama seperti non-projected visual. We next to document cameras. Document cameras is a video camera mounted on a copy stand and pointed downward at document or subject matters. The image may be projected onto a large screen or transmitted into TV or projector. Dokumen kamera ini contohnya seperti yang digambar. Kamera diarahkan ke materi, misalnya materi pelajaran, berupa dokumen atau apapun itu, kemudian diproyeksikan ke bisa TV atau proyektor. Jadi dokumen kamera ini termasuk projected screen, salah satu dari tipe projected screen. Advantage of document cameras. Kelebihan dari dokumen kamera ini adalah all students have an accurate view. Semua murid dimungkinkan dapat melihat materi yang sama, dengan di screen itu. Yang kedua adalah allows group viewing of student work, memungkinkan kelompok untuk melihat dan mendiskusikan pekerjaan mereka menggunakan dokumen kamera situ. Sementara itu limitasinya adalah bulky hardware. Peralatan keras yang besar, karena banyak diperlukan peralatan seperti kameranya, belum lagi proyeksinya, kemudian monitor or projection required. Tentu saja ini memerlukan proyeksi atau monitor, dan yang terakhir adalah additional lighting. Diperlukannya tambahan pencahayaan agar gambarnya terlihat jelas. The integration of document cameras. Document cameras also suitable for all subjects. Misalnya to correct student work and reviewing test items. Misalnya guru bisa mengoreksi pekerjaan siswa atau meninjau tes mereka menggunakan dokumen kamera agar bisa terlihat. Sementara itu bisa juga diintegrasikan dalam subjek science, yaitu misalnya memperbesar spesimen, misalnya bagian-bagian dari badan hewan diperbesar menggunakan dokumen kamera dan diproyeksikan ke layar. Bisa juga diintegrasikan ke art atau seni, di mana mereka akan mendiskusikan bahan dari apa yang mereka lukis. Dan terakhir adalah bisa juga diintegrasikan ke social studies untuk melihat artefak-artefak dari berbagai budaya dan lain-lain. For the next slide will be presented by my friend Jihad Majdi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So the next presentation will be continued by me. So the next is overhead projector. It is a simple device. Basically, it is a box with a large aperture or stage on the top surface. Overhead projector become the most widely used audiovisual device in North American classrooms and training settings. Jadi overhead projectors adalah suatu alat yang digunakan untuk memproyeksi gambar atau tulisan pada transparansi film gitu. Transparansi film yang diletakkan atas OHP atau yang disebut overhead projector. Nah, dan di situ ada dua tipe projector, types of projector. Pertama itu transmissive type, yaitu the light from the lamp is transmitted through the glass stage of transparency. Jadi ini adalah yang pantulan dari OHP itu tersebut untuk memproyeksikan kepada mungkin pada dinding atau pada tempat yang mungkin bisa ditampilkan gitu. Dan yang selanjutnya adalah reflective type. The light from the lamp is reflected off the mirror-like stage. Type is easy to carry since lighter more impact. Nah ini sama juga seperti yang transmissive type, cuma mungkin perbedaannya adalah dia lebih jelas mungkin dan lebih gampang untuk dibawa kemana-mana serta gampang digunakan gitu. Nah, so the advantage, kelebihannya adalah ease of use. Nah, ini adalah mudah untuk digunakan dan biaya operasional relatif lebih murah gitu dibandingkan proyektor-proyektor yang mungkin agak canggih di zaman di era sekarang gitu. Dan selanjutnya adalah abundance of materials. Jadi bisa memberikan kelebihan materi gitu. Jadi materi-materi kita bisa dikumpulkan dalam beberapa jumlah gitu, kemudian dipresentasikan dan manipulable. Dan ini juga dapat digunakan untuk memperagakan 2 atau 3 atau bahkan dimensi yang lebih gitu. Availability of materials, seperti yang saya katakan tadi pada awal, itu yaitu dia bisa memberikan materi yang banyak itu. Selanjutnya organization and discussion. Nah ini bisa digunakan untuk komunikasi dan interaksi yang dapat diterkendali gitu. Jadi mungkin lebih mudah untuk teman-teman semua bisa mengajarkan dengan proyeksi ini, yaitu bisa langsung di hadapannya ada proyeksi, bisa menjelaskan secara detail dan bisa diperlihatkan secara jelas gambar maupun suara. Dan limitation, yang kekurangannya adalah not program. Nah ini kekurangannya pada proyeksi adalah tidak di program gitu. Jadi kita harus mengatur terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan laptop untuk mempresentasikan pada proyeksi itu tersendiri. Nah, selanjutnya itu not self instructional, yaitu tidak mudah, instruksinya harus sesuai dengan proyeksi itu tersendiri. Misalkan proyeksi ada yang jenisnya berbeda-beda. Nah, proyeksi jenis berbeda-beda ini bisa maksudnya berbeda-beda cara penggunaannya gitu, masing-masing punya instruksi tersendiri gitu. Nah selanjutnya adalah production process. Nah selanjutnya itu adalah production process, yaitu lebih ke apa ya namanya, lebih prosesnya itu sudah terproses ya gitu. Contrasting is keystone effect. Mungkin keystone effect ini lebih ke apa ya, gambar-gambarnya mungkin kadang kalau kita mempresentasikan sesuatu dari proyeksi itu gambar-gambarnya itu kadang ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jelas, maupun ada yang mungkin blur gitu bahasanya. So the next is slides. Nah ini adalah gabungan dari proyeksi itu. Nah dimana kita menggunakan proyeksi itu adalah pasti kita gunakan slides atau yang disebut slideshow gitu. Nah, slides. The term slides refers to a small format photographic transparency individually for the one at time projection. Jadi slide ini adalah lembar jawaban atau lembar-lembar tulisan pada Microsoft atau PowerPoint yang ditulis gitu. Kemudian dipresentasikan melalui gambar atau video dan bisa juga dihias gitu sebagai sesuai bidang kita. Nah yang pertama itu adalah teacher and student producer slides. Nah ini sering kita temukan, yaitu antara guru dan mahasiswa maupun siswa gitu.
mempresentasikan apa yang mereka materi mereka. Kemudian selanjutnya adalah producing slideshow by digital photography. Nah, kita juga kerap temukan ketika kita menggunakan slides atau PowerPoint, yaitu kita bisa memindahkan gambar gitu, gambar maupun gambar yang bisa bergerak maupun yang tidak bisa bergerak. Presentasi bagian saya itu adalah HP maupun slides. Nah, itu gimana? Pertama adalah gimana kita udah hidup di era milenial yang kita media itu semakin berkembang. Nah, salah satu media untuk mengajarkan peserta didik maupun siswa kita yaitu menggunakan proyektor. Nah, proyektor ini adalah suatu benda yang bisa memantulkan cahaya atau gambar yang tersedia gitu di tembok, di dinding maupun di tempat-tempat yang memungkinkan gitu. Nah, jadi dengan proyeksi proyektor ini dapat mudah digunakan untuk pengajar maupun guru untuk mengajarkan siswanya gitu. Karena kalau kita mengajarkan dengan sekedar buku gitu ataupun papan, mungkin sekarang di zaman sekarang kebanyakan ya rentan gitu. Anak-anak itu matanya itu bermasalah gitu karena mungkin gadget atau lain sebagainya gitu. Jadi mungkin di proyektor ini memudahkan para siswa ataupun peserta didik untuk mudah melihat gitu apa yang diajarkan oleh para guru melalui proyektor itu. Nah, jadi proyektor itu banyak sekali itunya jenisnya ya, apalagi fitur-fiturnya ada di proyektor, yaitu yang sudah diatur dalam laptop maupun komputer gitu. Jadi kita udah siapkan di laptop maupun komputer, lalu kita menggunakan proyektor itu untuk mengajar atau memperlihatkan materi-materi kita. Nah, tadi salah satu yang saya sebutkan adalah digital photography. Nah, digital photography ini memudahkan para guru maupun para pengajar untuk mengajarkan pada siswanya supaya mereka memahami apa sih yang mereka pelajari gitu. Misalkan kita sebutkan tadi tentang nature atau tentang alam, tentang binatang maupun tentang biologi gitu. Jadi mereka lebih tahu secara detail gambar-gambar yang apa yang harus mereka tahu gitu. Good. Next speaker. Oke, thank you. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Okay. Okay, before you start, same like Jihad, summarize bagiannya itu apa aja, ya. So don't give us point explanation, just summarize it with your own language. Okay, do you get it? I just want to see, do you understand or not with your materials? Ya, jadi sama kayak seperti apa namanya? Atau kayak Jihad tadi. Saya melihat Jihad itu bisa menguasai materi bagiannya di visual ini, apa dia akan jelaskan dan memberikan contoh itu seperti apa. Jadi what's your name? Same like what Izul and Jihad did. So you explain with your own language. Don't see or don't read the slide. Okay? Okay, next is digital image. It is possible to store images in a digital form and show them on a computer or television monitor or project them before upload. Available digital storage media includes CD-ROM, photo CD-ROM, and computer disk. Jadi di sini digital image itu adalah gambar yang ditampilkan dalam bentuk digital yang bisa kita lihat pada media seperti komputer, laptop, HP dan lain-lain. Kemudian ada pun penyimpanan digital image itu adalah yang pertama CD-ROM, foto CD, DVD-ROM dan digital kamera. CD-ROM memiliki kapasitas untuk menangani tidak hanya suara tapi juga teks dan visual dalam jumlah besar. CD-ROM juga dapat menyimpan
berbagai jenis informasi digital seperti teks, grafik, foto, dan animasi serta audio. Kemudian foto CD. Foto CD adalah alat yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyimpan gambar fotografi. Gambar yang ada dalam foto CD hanya bisa ditampilkan dengan menggunakan alat khusus untuk foto CD sendiri. Kemudian yang ketiga, DVD-ROM. Ini juga merupakan penyimpanan digital tapi dengan kapasitas yang lebih besar. DVD ini adalah media yang ideal untuk format TXT, animasi, visual, video yang kemungkinannya memiliki penyimpanan yang lebih besar. Terakhir adalah digital kamera. Jadi kamera digital harus dihubung langsung ke komputer untuk menampilkan gambar komputer. Gambar yang ada di komputer ditransmisikan ke screen dalam bentuk slideshow foto. Strategies of digital image. Pertama, storage capacity. Jadi semua disk digital image itu memiliki penyimpanan yang cukup besar, bisa sampai beberapa giga, dan dapat menyimpan beberapa dan dapat menyimpan bahkan sampai ratusan hingga ribuan gambar berwarna. Kemudian high quality visual. Yep. Kualitas gambar digital itu lebih bagus daripada fotografi slide, dan juga seiring berjalannya waktu kualitas gambar pada digital image ini tidak akan mudah. Yang terakhir, portable. Maksudnya di sini adalah disk yang ada digital image ini mudah dibawa kemana saja tanpa memerlukan alat yang berat untuk menyimpannya. Okay, good. Limitation of digital image, expensive to produce. It's still many the material. Huh? Still a lot of material. Yes, right. Huh? Okay. Summarize it. Summarize it. Supaya tidak baca ya, bagianmu aja. What the main point of your part? Like Jihad tadi kan, saya minta rangkum. Dia merangkumnya dengan bahasanya. Nah, sekarang supaya not take a lot of time, Sim, do like Jihad did. Summarize it. Okay. Material digital image. Jadi digital image itu kan gambar yang ditampilkan dalam bentuk digital seperti ini. Iya. Yang bisa kita lihat seperti gambar. Kemudian digital image mempunyai penyimpanan seperti video, foto CD, kemudian digital kamera dan foto CD. Okay, close it. Okay, next digital image production. Okay, going to the conclusion. Digital image projection. The conclusion. Jadi digital image projection ini adalah alatnya untuk menayangkan langsung ke tembok atau layar yang disediakan. Okay. Untuk menampilkan apa isi dalam digital image tersebut. Okay, good. Okay, guys, so I think that's the material from Izul Group. Okay, group 5. I just need one question.
if you have question, Can I? yes, I just allow one question. So Izul mentioned that non-project visual can translate abstract ideas into a more realistic ideas. So my question is, what is the meaning of a more realistic format itself? I think that's all. Oke. Jadi non project visual atau visual yang tidak diproyeksikan itu maksudnya adalah ketika misalnya yang seperti saya bilang tadi, guru menjelaskan misalnya penjumlahan Apa? 1 apple plus 1 apples equals 2 apples. Nah, kalau misalnya guru masih menjelaskan itu masih berbentuk abstrak, masih tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, masih abstrak itu. Nah, dengan menggunakan non project visual, guru itu menunjukkan gambar. Misalnya sebuah foto satu apel dan satu apel ditambah maka menjadi 2 apel, gitu ya. Dalam bentuk yang lebih konkret, lebih realistis sebuah gambar.